Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan ya. Mungkin nggak terlalu banyak karena mau sinciap mungkin hari Selasa ya, mungkin ada liburan, mungkin pada keluar kota, kita nggak tahu. Ya, tapi seberapa orang yang kita boleh duduk dekat kaki Tuhan. Ya, kita percaya kita menerima yang terbaik. Ya, kabar luar biasa baik, sama-sama karena kabar luar biasa baik. Ya, banyak orang tidak menghargai. Ya, saya selalu bilang bahwa orang Kristen yang punya Yesus, Mesaya, Juru Selamat, ya Mesias, Christ di dalam kita, itu kadang-kadang take it for granted ya, malah iri sama agama, sama sistem dunia yang sangat rendah dibandingkan Yesus. Ya, kita begitu luar biasa. Minggu lalu kita dengar orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Itu sama dengan disembuhkan, saudara. Itu suatu pewahyuan yang baru buat saya juga. Ya, bahwa karena dosa kita diampuni, artinya kita membuka pintu gerbang bagi kita untuk menerima supply, disembuhkan, dipulihkan, direstorasi. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Ya, jadi kalau kita boleh duduk di dekat kaki Tuhan, seperti Maria memilih yang terbaik, atau kita bilang kita di rumah Tuhan, itu satu hari di rumah Tuhan sama dengan 1000 hari di tempat lain yang luar biasa baik ya. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu atau di rumah Tuhan. Ya, kalau di perjanjian lama di pelataran aja mereka. Kita masuk sampai ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus tirainya sudah terbelah jadi satu. Ya, berjumpa dengan Tuhan face to face. Ya, daripada 1000 hari di tempat lain yang bagus gitu maksudnya. Saudara memilih yang terbaik. Ya, kita mendengar kabar baik yang dunia nggak bisa terima memang, karena nggak cocok, nggak kompatibel. Kita diberikan Roh Kudus untuk mengerti ini. Ya, di rumah Tuhan kita menerima jawaban doa. Ya, jawaban dari semua persoalan dan masalah, raksasa-raksasa persoalan. Ya, raksasa yang dalam kehidupan masing-masing. Kita menerima damai sejahtera, sukacita, kelegaan, kelepasan. Diangkat lagi, dibersihkan. Ya, dicuci kakinya dari debu-debu dunia yang kotor. Iblis gak bisa lagi menjadikan kita mangsanya. Ya, kita dilindungi sempurna di dalam Yesus dalam kita. Itu nggak ada yang lebih baik daripada itu, saudara. Ya, bayangin, dunia memang berikan, dibilang damai sejahtera ke dunia, tapi Tuhan berikan damai sejahteraku diwariskan. Misalnya. Dan kita cuma dengar dan timbul iman, percaya, terima. Ya, iman timbul dari pendengaran. Roma berapa? 5 Mas 10. Ya. Dari hearing, hanya hearing. Ya, dan pendengaran akan oleh firman Kristus. Firman yang diurapi. Nah, ini disebut firman Kristus. Ya, seperti Yosafat. Dia dengar firman. Persoalannya itu seperti mentega di tengah panas terik, lenyap gitu aja. Tuhan menghadang. Dan langsung lembah pembantaian menjadi lembah pujian atau lembah barakah, bahkan lembah berkat. Ya, luar biasa. Jadi tadi Pastor Loren sampaikan, dia diingatkan lagi. Injil, kabar baik, ya, gospel itu adalah segala sesuatu bagi dia. Itu roti hidup, air hidup, nafas hidup. Saudara mau apa lagi? Ya, kemakmuran kita, keuangan kita, kesehatan kita, tubuh berkualitas Yesus, hidup berkualitas Yesus. Segala yang dunia cari, ya dia harus kejar. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Semua disediakan, sudah dibayar lunas, dibeli dengan darah yang mahal oleh Yesus. Dan kita dengar, dan dengar lagi, dan dengar lagi. Ya, timbul iman, saudara. Iman tangan terbuka menerima, kan? Seperti jendela tuh. Sinarnya udah menyinari.
sinar matahari. Jendelanya kita perbesar aja, terima terang. Dalam terang kita melihat terang. Hidup kita penuh dengan terang. Menjadi terang, menjadi berkat. Hanya seperti itu, saudara. Dan khusus malam hari ini, dunia ini atau orang-orang di masa tua ya, sistem dunia, bahkan agama gitu ya, pikir semua antri kematian. Ya, dan ya kepercayaan ya mereka itu adalah gini, menjadi lemah dan sakit. Ya, misalnya kalau orang ketemu kan, si itu meninggal. Sakit apa? Nah, otomatis itu pertanyaannya sakit apa? Nah, pertanyaannya apakah benar begitu? Maksudnya kalau Alkitab apa berkata begitu? Nah, kita akan selidiki lebih lagi ya. Kebenaran. Ya, kebenaran yang sekarang. Present truth. Yaitu ultimate truth. Kebenaran yang hakiki. Ya, bicara tentang Kristus. Seluruh Alkitab ketika disingkapkan, semuanya bicara tentang Yesus. Ya. Pegang, saudara. Ya. Berdiri teguh. Ya. Karena Injil itu hanya Injil kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan. Ya, yang pertama-tama pesannya adalah segala dosa kita semua sudah diampuni. Past, present, future, selama-lamanya. Continue, berkelanjutan. Tuhan tidak lagi berurusan atau bukan isu lagi tuh tentang dosa. Buat kita nggak ada urusan. Karena kita percaya darah. Karena kita percaya karya Yesus. Ya, makanya kita berani, disebut dengan berani, dengan boldly datang kepada tahta kasih karunia. Saudara, ini hebat, saudara, luar biasa. Ya, karena orang Israel di perjanjian lama aja nggak bisa, mereka hanya di halaman, nggak bisa masuk. Tapi kita dengan berani dibilang, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bukan tahta penghukuman lagi. Bukan tahta penghakiman lagi. Tapi tahta kasih karunia. Sama-sama katakan tahta kasih karunia. Di mana Yesus duduk memberikan kasih karunia. Mensuplai kasih karunia. Kita datang lagi, datang lagi, datang lagi. Amin. Supaya kita menerima rahmat. Rahmat artinya apa? Yang tidak layak kita terima, yaitu pengampunan dosa tadi, tapi kita terima. Kita nggak layak terima, saudara. Semua dosa harus dihukum. Benar, kita semua dosa dihukum. Dosa kita juga dihukum. Tapi dalam tubuh Kristus di kayu salib. Sudah nggak ada sisa buat saudara dan saya. Sudah dihukum. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Siapa dalam Kristus? Nggak layak, kita nggak layak, betul. Kita orang berdosa kok. Yang mestinya menanggung dosa itu. Tapi Yesus yang tidak kenal dosa, tidak buat dosa, tidak ada dosa, menjadi dosa. Jadi kalau orang tanya, bagaimana kamu nggak berbuat benar, nggak melakukan benar, tapi jadi orang benar? Ya, jawabannya, bagaimana Yesus orang benar, tidak buat dosa, tidak ada dosa, menjadi dosa? Kalau dia bisa jawab, ya kita bisa jawab. Ya, jawabannya di kayu salib, saudara. Itu rahasia yang luar biasa. Misteri yang luar biasa yang saudara dan saya bisa gini, amin Tuhan. 2000 tahun yang lalu ada yang menanggung semua dosa saya. Past, present, future, selama-lamanya. Makanya kita menemukan rahmat, dibilang. Ya, dan menerima rahmat, kita terima, dan menemukan grace, kasih karunia. Kasih karunia apa? Yang tidak layak kita terima, yaitu berkat, yaitu janji berkat Abraham misalnya. Janji sumpah Tuhan untuk memberkati kita, semua janji, warisan Tuhan, warisan Kristus, join heir with Christ, mewarisi dunia, menemukan kasih karunia, kita nggak layak itu kita terima semua, tapi kita menerimanya. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita terima pertolongan Tuhan. Yang kita mungkin karena ada waktu, ya itulah kita bilang, kita sabar aja berdiri, tekun aja percaya.
Ya karena dipelihara di dalam ketekunan itu, dalam kesabaran itu, dalam menanti itu. Diberi kekuatan baru, naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya beberapa, kita hampir semua sekarang lari-lari kan. Sambil berkata gitu. Ya, saya berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya, sebenarnya saudara percaya tidak seperti dunia tadi. Nanti kita akan lihat kesaksian-kesaksian, saudara. Tidak seperti dunia tadi. Mereka nggak percaya. Mereka hanya percaya di luar Kristus, hanya percaya gini, saudara. Orang menjadi tua, lemah dan sakit dan mati. Itu udah menjadi kepercayaan baku. Saudara jangan terlalu heran. Jadi kalau ada orang meninggal, orang mati, disebutnya sakit apa? Coba renungkan. Pertanyaannya, apakah Alkitab berkata begitu? Kita pulang, Alkitab bahkan nggak katakan mati, nggak katakan meninggal. Meninggalnya itu dalam bahasa aslinya dikatakan tidur, merem di bumi, melek di surga. Pada bahkan tidur dikatakan sleep. Itu nggak bicara sakit atau lemah. Lazarus sakit mati dibangkitkan malahan. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Coba kita lihat terus ya. Nah, Ibrani 8 ayat 12. Jadi kasih karunia itu nggak ada isu dosa lagi, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Sudah ya, Yesus karena belas kasihan, karena kasihnya, karena kasih setianya, kasih karunianya, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, jadi kalau sudah dengar tidak lagi, tidak akan mungkin lagi mengingat gitu. Ini kebetulan aja ayatnya. Dua ayat atau dua saksi sah ya. Ibrani 10 ayat 17 juga sama katakan. Dan aku, kata Tuhan Yesus, Tuhan, tidak laginya tuh tidak akan pernah mungkin, double negatif ya, mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Agama mengingatkan Tuhan akan dosa-dosa. Minta ampun, mengingatkan lagi yang Tuhan sudah lupa. Kalau ditanya kenapa Tuhan lupa? Karena darah Yesus. Karena Tuhan tidak lagi berurusan lagi dengan dosa, karena pembayarannya sah. Ya. Kalau orang masih nggak mau terima ini, yang nggak terima janjinya. Coba lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara lihat, dikembalikan ke posisinya. Imamat yang rajani, royal priesthood. Imam yang mewakili imam itu yang mewakili umat kepada Tuhan, ya imam, ya, dan raja berotoritas. Bangsa yang kudus, dipisahkan, artinya umat kepunyaan Allah sendiri. Kita milik Tuhan sendiri, udah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya, supaya kita memberitakan. Berapa ayat bilang, dengan umur panjang ku kenyangkan, atau pada masa tua ia tetap berbuah, untuk menceritakan, untuk memberitakan. Ya, apa yang Tuhan buat, bukan apa yang kita buat. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Sama-sama katakan, saya hidup di dalam terang sekarang. Amin. Terang ya terang. Nggak ada lagi kegelapan, saudara. Ya, jalan-jalan kita jalan yang terang, bukan jalan buntu, jalan putus asa, jalan kegelapan. Ya, dunia itu tidak menjamin itu. Ya, dan kita tahu kalau kita menerima pengampunan segala dosa, kita disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24-nya bilang gitu. 1 Petrus 2 ayat terusannya ya.
Ia sendiri telah memikul dosa kita. Saudara, firman begitu jelas. Ya, di dalam tubuhnya di kayu salib. Kalau kita masih bergumul, ya dikejar dosa, Tuhan masih menghukum. Gak adil sama Yesus yang sudah memikul, dibilang. Supaya, nah kita tahu implikasinya, artinya supaya supaya kita yang telah mati terhadap dosa bersama Kristus, mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ya, kebenaran hadiah. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lihat ya, kita telah mati bersama Kristus, ya, hidup untuk kebenaran. Artinya apa? Kita terima sama dengan gitu ya, sembuh. Sama kata sama dengan sembuh. Jelas saudara, ketika saudara menerima karya Kristus ini, ia sendiri memikul semua dosa kita, sudah diampuni, kita dibenarkan sebenarnya. Tuhan sudah lupa, Tuhan tidak mungkin ingat, tidak mungkin ada lagi isu dosa antara Bapa dengan kita. Sembuh, saudara. Kesembuhan itu sesimpel itu ternyata. Ya, bukannya makin hari makin tua, terus ya maklumlah udah umur 80-an, di kursi roda. Ya maklumlah, bahkan hamba-hamba Tuhan percaya begitu dan memang terjadi begitu. Padahal dia melayani seumur hidupnya. Ya kita prihatin, saudara. Padahal yang kita tahu oleh bilur-bilur ini, kamu telah sembuh. Bukan untuk untuk sebagian orang aja yang dikaruniai, untuk sebagian orang aja yang Tuhan mau. Kok kita maksa Tuhan? Kita ini bukan soal maksa Tuhan, Tuhan telah lakukan buat saudara dan saya. Ya, kita tahu dan percaya. Jadi mungkin orang-orang yang berkhotbah hanya tahu kali. Dia tahu, dia bisa kuat firman, dia bisa sampaikan firman. Tapi percaya nggak? Know and believe. Menerima bahwa kita telah diampuni. Saudara terus hidup dengan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya telah diampuni. Saya telah dibenarkan sepenuhnya. Pasti tubuh saudara sehat. Keuangan saudara juga sehat. Kehidupan saudara sehat. Baik-baik saja. Prosper. Yang percaya katakan amin. Ya, yang kayak gini tuh nggak bisa dibuat. Ya bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Kayak ditiup angin gitu. Tuhan aja bilang jangan bimbang. Tapi itu masa Tuhan sendiri bimbang udah ngomong misalnya gitu. Nggak mungkin. Tuhan sudah bayar. Tuhan sudah kerjakan sempurna. Ya, sampai Rasul Paulus bilang, ini yang terpenting nih, saudara lihat ya. The first important, the most important. 1 Korintus 15. Sebab yang sangat penting, the most important, yang paling penting, ya, the first yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri. Ya, dia terima sendiri oleh Yesus dalam tubuh kebangkitannya nih. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kurang apa, saudara? Sesuai dengan firman Tuhan, kitab suci sudah dinubuatkan maksudnya. Ya, Tuhan genapi semua, komplit, lengkap, kekal. It is finished, sempurna bahasanya kalau di Ibrani. The most important. Yang paling penting, ya, telah mati karena dosa-dosa kita. Kalau dia bilang tapi nggak habis dosa-dosanya, kita sama aja nggak percaya bahwa dia bangkit. Ayat 4-nya bilang apa? Bahwa ia telah dikuburkan, mati ya bersama dosa-dosa kita, bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita di ayat yang lain. Sesuai dengan kitab suci. Kalau saudara dan saya masih bergumul tentang dosa, ya, masih punya ganjelan gitu sama Tuhan,
soal dosa. Walaupun kita gagal, walaupun kita salah, itu hebatnya saudara ya. Itu sama aja bilang bahwa Tuhan Yesus itu nggak bangkit. Padahal kebangkitannya adalah bukti, tanda terima bahwa kita menerima nih. Tanda terima di tangan kita. Bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Yang percaya katakan amin. Kenapa saya berkatakan dengan tegas? Firman-Nya berkata gitu, Tuhan sudah melakukan gitu. Dan ketika kita terima, kita sehat saudara. Prosper in all things and in health. Kita baik-baik saja. Amin. Jadi the most important. Yang paling penting. Ya. Nah, karena itu kita lihat ya, tema 2026 lagi akan disetelin Amerika. Kita lihat dulu, nanti kita uraikan apa yang yang terjadi dan kita melihat apa gitu ya. Ayo. Lord Jesus, save us. Land ahead! This is amazing. Much more. Ya. Kita lihat yang pertama ya, bahwa ada megastorm. Ombak yang besar, karang. Ya. Jadi ada badai ombak kilat ya. Tuh. Besar. Ya. Hal-hal yang tidak baik. Kayak Yosafat diserang, Amon, Moab, Mehunim. Ya. Challenge, tantangan, krisis. Ya. Tapi jangan lepaskan pengharapan. Nah itu ya, pertama, never lose hope. Ya, jangan menyerah, jangan lepaskan. Ya udahlah. Ya. Breakthrough kita pasti datang. Sama-sama katakan breakthrough kita pasti datang. Ya, terobosan kita pasti datang. Manifestasi dari janji Tuhan pasti datang. Yang percaya katakan amin. Ya. Drop, lemparkan turunkan jangkar kita. Tuh lihat ya, jangkar itu glowing tuh, bersinar. Enggak bersinar-sinar itu salib. Ya. Makanya dikatakan jangkar atau sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ketika saudara pegang teguh, segala dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Nggak ada lagi kutukan, nggak ada lagi tuntutan, nggak ada lagi penghukuman. Dalam segala aspek. Nggak dikejar lagi sama guilt, rasa bersalah, penghukuman, stres, khawatir. Jangkar kuat, saudara. Ya, ini look to the cross. Lihat salib Kristus ini. Aman, saudara. Saudara nggak mungkin celaka, saudara percaya kayak begini. Ya. Dan hal-hal yang buruk itu akan berbalik ya menjadi matahari yang bersinar. Promised land. Tanah perjanjian. Sudah lihat ya. Akan dibalik sama Sudan gitu. Jadi lembah barakah. Lembah pujian. Amin. Ya, makanya dikatakan saya mendapatkan bahwa pada waktu itu, pada waktu ini,
Terangmu akan merekas seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran Tuhan, dan pada waktu ini kebenaran Tuhan menjadi barisan depan kita. Kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang kita. Pada waktu ini, ya 2026 itu, Tuhan akan balikan. Ya, kita memanggil, Tuhan akan menjawab. Kita berseru minta tolong, ya, Tuhan berkata, ini aku. I am, great I am. Ayolah, lihat gitu pembalikan itu. Amin. Ya. Karena kita tahu fokusnya seperti Yosafat. Kita ulang lagi dikit ya, 2 Tawari 20 ayat 12 bagian B. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Ada badai, saudara. Ada ombak yang besar. Ada kilat. Tapi waktu saudara lihat gitu, saudara kata gini, Tuhan, tolong. Tuhan menjawab, ini aku. Ya, kita tahu bahwa terang kita akan merekas seperti fajar. Luka kita, orang yang sakit itu luka, pulih dengan segera. Dia bilang pulih dengan segera. Luar biasa ya. Tar, udah balik. Jangan dibalikin ke situ lagi, Mik. Ya. Yang datang menyerang kami. Menyerang, saudara, seperti ombak tadi. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Itu rahasianya, saudara. Lord, I cannot. Tapi mata kami beholding, memandang kepada firman tadi. Makanya dibalik jadi promised land, jadi matahari yang bersinar. Ya. Stand still aja, berdiri teguh aja. Lihat keselamatan yang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi yang kayak begini tuh memang nggak bisa kita bilang Tuhan nih jangan goyang ya, tuh jangan saudara yang goyang dan saya misalnya. Apa yang kita percaya kan? 2 Tawari 20 ayat 20. Esokan hari, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekwa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat. Lanjut. Dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, kita udah sampai ditunjukin seperti itu, saudara. Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Berdiri teguh. Withstand. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil, prosper. Kita dengar firman Tuhan. Ya, kita dengar yang disampaikan melalui Pastor Prince juga. Kita dengar, kita percaya. Kita berdiri teguh. Kita pasti akan berhasil. Memang benar kan? Jadi cerita Yosafat itu di lembah Baraka itu bukan cerita dongeng, saudara. Bukan cerita khayal. Tuhan mengubah krisis menjadi berkat berlimpah. 3 hari mereka menjarah habis-habis. Ya, bukan hanya dari kematian jadi lewat gitu, bukan. Tapi mereka menjarah besar. Diulangi lagi tuh kejadian di Mesir. Ya, dari kematian ada darah anak domba di pintu, mereka merampoki orang Mesir dengan emas. Ya. Dan konstan refrainnya apa? Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Hesetnya, kasih karunia-Nya. Saudara nyanyikan itu aja setiap kali saudara menghadapi apapun atau dalam perjalanan dimanapun. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, ya, kasih karunia-Nya untuk selamanya, continue, berkelanjutan. Jangan lepaskan pengharapan. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jangan menyerah.
Menyerah tuh gini nih. Ada beberapa orang, ya udahlah, mungkin Tuhan emang gak kasih saya. Diturunin gitu. Itu sangat sangat di lingkungan Kristen juga banyak gitu. Diturunin. Atau diturunin lagi. Dia pikir Tuhan gak sanggup, Tuhan gak mau. Diturunin lagi. Ya. Marta Maria bilang, ya udahlah, memang udah mati deh. Ya saya percaya nanti juga dibangkitkan. Diturunin saudara. Padahal Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Nggak perlu diturunin. Breakthrough manifestasi di 2026 ini pasti terjadi. Ya, jadi kalau in the middle of mega storm, dari badai yang besar. Tadi Pastor Lawrence bilang, ya dia hadapi juga. Ayahnya kena stroke 86 tahun. Ada seorang ibu minta doakan 85 tahun. Nah, kita masuk ke apa yang kita mau bicarakan malam hari ini. Ya, ketika anak dari seorang ibu 85 tahun di ICU sakit, keluarganya minta doakan. Nadanya udah begini, saudara. Ya udahlah. Ya, kalau Tuhan mau ambil ya ambillah gitu ya. Jangan dia biar sengsara. Ini ada teksnya lah, saya nggak usah ini kepanjangan, nggak usah mikir ya. Tapi intinya gitu, ya, gimana kita doa. Tapi Pastor Lawrence bilang gini, gimana kalau kita doa untuk Bapak menyembuhkan? Ya, karena nggak ada hubungannya dengan sudah tua ini. Ya, nggak perlu meninggal dalam keadaan sakit, kesakitan, kelemahan. Itu poinnya, saudara. Konsep itu harus kita buang jauh-jauh. Jangan pernah dipercaya, jangan pernah diterima lagi gitu. Singkat cerita, ibu itu pulih, ya. Pulih benar. Sehat lagi. Dan dia tuh menjadi apa ya? Dia tuh merasa benar. Ya, dikuatkan. Ya, kita lihat sekarang beberapa ayat ya. Coba kita lihat. Supaya saudara berkata gini. Ini suatu yang bagi saya juga nggak mudah. Maksudnya gini. Konsep menjadi bayi terus umur 20, 25, 25 hampir 30 tuh wah ini udah maksimal nih, optimal. Kemudian orang berharap, ya bahkan berharap turun dan mati, lemah, mati, sakit. Itu udah dianggap grafik yang umum di dunia ini. Ya, bahkan orang Kristen hari-hari ini, bahkan hari-hari ini. Karena kemarin ada yang meninggal 2 orang yang kita kenal, ya istri saya kenal juga 51 tahun gitu. 51 tahun umurnya. Anak dari teman, dari rekan kerjanya Lili, dan kita pergi. Dan orang-orang yang melayat, bicaranya juga sama, bahkan pendetanya binya juga sama. Kematian itu kayak semacam dari Tuhan gitu bahkan. Sakit, lemah, stroke, atau ada segala macam. Nah, sekarang kita baca ya. Perhatikan baik-baik, ini penting sekali saudara. Karena konsep dunia, sistem dunia itu, sistem agama itu benar-benar bertentangan dengan ini. Bilangan 33 ayat 39. Harun berumur 123 tahun dan dia mati di Gunung Hor. Ya, Tuhan bilang naik 123 tahun nih. 123 tahun secara umum tua ya. Masa tua, artinya banyak umurnya. Ya senior sekali. Naik Gunung Horeb. Mount Horeb itu ngomong-ngomong saya tadi googling ya. 1350 meter. Ya saya beberapa bulan, 3 bulan terakhir ini sering trail run naik ya. Namanya elevation gain. Ya pencapaian ketinggian vertikalnya. 1000 meter, 800 meter, tinggi saudara. Ya.
Kalau sudah bayangan misalnya Pak, kalau 1000 meter itu kurang lebih seberapa sih buat bayangan? Anggap aja kalau gedung lantainya itu 5 meter. Kalau 1000 meter tuh 200 tingkat, Saudara. Nah, Saudara bayangin naik tangga 200 tingkat. Nah, itu elevation gitu. Ya, begitulah. Si Harun 100 sampai 1500 meter atau 1350 meter kurang lebih, suruh naik dulu, baru dia meninggal di situ. Berarti dia sehat dan kuat. Yang percaya katakan amin. Ya, dia berjalan, dia naik gunung, dia in health, in strength, percaya pulang dengan mulia. Harun, ya. Sekarang kita lihat Musa, Ulangan 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun. Ya, beda 3 tahun tadi dengan ini. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Matanya nggak buram, nggak kabur, kekuatannya nggak hilang. Itu yang diberikan, minimal gini. Itu yang diberikan oleh Tuhan untuk orang-orang yang melayani dia. Kita semua diberkati dengan kesehatan, dengan kemakmuran untuk dengan tujuan dia gitu. Pasti melayani gitu, entah melayani bagaimana ya. Jadi dia matinya di Bukit Nebo, ya bukit atau Mount Nebo, 817 meter. Sama juga. Harus naik dulu. Matanya nggak buram, tubuhnya nggak melemah. Ini berkat Tuhan, Saudara, yang tersedia. Ya, jadi begini maksud saya. Kita sekarang disodorkan, tadi ada anak muda. Bagi saya anak-anak muda tuh 51 2 orang dalam minggu yang sama, bahkan dengan dalam rumah duka yang sama, mati dua-duanya, meninggal. Ya, terus disodorin, oh ada ini, ada orang-orang tua dari sinode gereja yang impartasi, semuanya di kursi roda, Saudara. Saya nggak mau impartasi kayak begitu. Sorry itu saya, Saudara. Ya, kita itu firman Tuhan katakan seperti Sukasya, makin hari-harimu, makin kau bertambah kuat. Demikianlah kekuatanmu. Ya, kita dimudahkan lagi seperti pada burung Raja Wali. Ya, dia memuaskan tuh ya. Kalau saudara dan saya benar memberitakan firman Tuhan, He satisfy your mouth, Tuhan bilang. Kita nggak usah khotbah seperti ini ya. Kita bicara sama semua orang, kita bicara untuk diri kita sendiri. Firman yang kita katakan kepada diri kita sendiri, telinga kita. Tuhan itu memuaskan mulut kita. Hidup dan mati dikuasai sama lidah. Siapa yang suka menggemakannya, memakan buahnya. Ya, bahasa Inggrisnya, siapa yang mencintainya akan memakan buahnya. Memuaskan your mouth with goodness. Makanya pastikan saudara menerima kabar baik. Pastikan saudara berkabar baik, walaupun ditentang oleh semua orang. Ya kalau nggak begini, ya benar kalau apa itu teman sepantaran. Saya aja udah ngomongnya gini. Iya ya, buat apa ya kita umur panjang ya? Nanti nyusahin orang. Nah, bahasanya udah gitu tuh. Terus dia sambil kakinya jalannya udah susah. Iyalah, nanti nyusahin orang. Jalan udah gak kuat. Kemarin ketemu juga teman. Memang umurnya beda 10 tahun, beda 11 tahun sama saya. Lutut gua sakit nih, Mel. Ya. Bagaimana firman ini katakan? Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu literal, harafiah, dimudahkan lagi. Setengah umurnya 40, kukunya udah panjang, bulunya udah tebal dan banyak, berat, paruhnya udah bengkok. Dia udah nggak bisa berburu, padahal dia harus makan ikan yang segar, makanan yang segar. Dia nunggu kematian kalau secara logikanya. Tapi di titik itulah, ya di atas bukit, batu, paruhnya itu diketrok ke batu sampai putus, tumbuh lagi, saudara. Kukunya mulai dicabut sampai
hilang semua kuku-kuku yang bengkok itu. Tumbuh lagi yang baru. Dia copotin semua bulu-bulunya. Tumbuh lagi yang baru. 150 hari. Dia terbang lagi 30 tahun. Di-renew, diperbarui. Saudara, saya nggak usah melakukan gitu. Karena Yesus sudah melakukan itu untuk kita. Di kayu salib. Janggutnya dicambutin. Dipukulin. Ya, dicambukin, diludahin. Dipukulin, saudara. Ditombak. Disiksa di luar batas. Untuk saudara dan saya diperbarui. Seperti pada burung Raja Wali. Saudara menikmatinya, saudara menerimanya, saudara saya untuk menceritakan bahwa Tuhan benar. Dia gunung batu, tidak ada kecurangan dalam dirinya. Yang percaya katakan amin. Itu yang kita pegang. Jangan buang jauh-jauh itu. Ya, kita terus lihat ya. Iya ya, dia meninggal tuh. Waduh, hebat ya, umurnya 85 baru mati. Tapi stroke. Tapi di kursi roda. Jalannya pakai tungket, dituntut-tuntut orang. Kemarin ada yang cerita, wah mamanya 95 tahun, dipestain. Tapi udah gak bisa makan, udah ringkih. Nah, saudara, orang kalau nggak percaya dia bilang gini, sombong lu Mbak Melki. Bukan, saudara. Ini urusan hidup dan mati. Ya, bahkan Rasul Paulus. Saudara bayangkan Rasul Paulus. Rasul Paulus kita baca ya. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, much more. Dia melayani Tuhan, istilahnya gila-gilaan kalau bahasanya Paulus ya. Luar biasa. Aku lebih banyak berjadi lelah. Ya, secara manusia lihat ya, dia ceritakan nih dalam bahasa manusia nih. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, terus didera, dicambuk. 5 kali aku disesa orang Yahudi. 5 kali. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Orang dicambuk seperti Yesus itu, orang Romawi nyambuk itu 40 kurang 1 berarti 39. Paulus 5 kali. 5 kali, saudara. Ya, mestinya udah cacat abis dia nih orang nih. 25. 3 kali aku didera. Didera mungkin pakai tongkat kali ya. Jedet. 3 kali. 1 kali dilempari dengan batu. Wah, kalau ini udah pasti mati mestinya. Dirajam sama batu. Kita tahu ada ceritanya di Kisah Para Rasul. Ya, dibuang di luar kota, disangka mati, balik lagi masuk. 3 kali mengalami karam kapal. Kapalnya karam di tengah lautan, saudara. 3 kali, bukan 1 kali. Maksudnya kalau karam kapal pada waktu itu, ya matilah, saudara. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Pernah sehari semalam. Semalaman 24 jam gitu. Ya bahasanya Paulus ya. 26? 25 udah ya. Udah. Ya. Bisa mati nggak? Pertanyaannya begitu aja. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa membunuh Paulus. Kecuali dia bilang gini, aku sudah capek garis akhir, aku mau pulang. Dia udah melihat kemuliaan Tuhan. Ya kemuliaan surga. Pulang dengan apa? Dengan strong. Dengan healthy. Memang Paulus karena udah bilang gitu pulang. Dipancung dia. Ceret. Kalau nggak dipancung nggak mati-mati tuh orang. Saudara, ini saya baca cepet aja. Tapi kalau saudara perhatikan satu-satu, ya, justru di dalam kelemahan mula kuasaku makin nyata, Paulus. Paulus nggak lecet sedikit pun juga, saudara. Amin. Kuat dan sehat. Dia mau udah habis-habisan ini. Tapi saudara jangan bayangan gini, tuh Paulus menderita gini, terus dia cacat, dia gitu. Enggak, saudara. Dari cerita ini, Tuhan cuma bilang, di dalam kelemahan kuasaku makin nyata. Kamu lecet aja nggak, Paulus? Nggak ada yang bisa bunuh kamu.
Itu yang kita lihat. Kalau beneran secara literal, artinya nggak ada Tuhan-Tuhan gitu di luar Yesus. Yang dia ceritakan ini tadi 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Amsyong, saudara, sekali aja udah habis dia. Dicambuk sama cambuknya Romawi sekali aja, nggak usah 5 kali. Udah cacat-cacat dia. Ya. Tapi ketika dia dicambuk, dia berdiri teguh, dia lihat lukanya sembuh semua, dia nggak usah ngomong banyak-banyak. Ya, orang terima Yesus. Itulah Paulus. Itulah Paulus. Ya. Nah, sekarang kita masuk di dunia nyata di 2026 ini. Pastor Lawrence itu dia membuka pelayanan Embrace namanya. Embrace di New Christian Church. Ya. Bukan karena ada needs, dia bilang. Karena Tuhan yang suruh, karena bukan karena gini. Wah, banyak orang ini ya autism di Singapura. Bukan karena itu, saudara. Dia bilang gini. Karena dia lihat bahwa Tuhan menyembuhkan gitu. Dia melihat gini. Di New Christian Church ketika orang menerima pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya, orang-orang tuh sehat. Makanya dia buka. Ya, bagi dunia tuh nggak mungkin autism, cacat, keterbelakangan mental. Nanti kita lihat ya, tapi kita buka ayatnya dulu, beberapa ayat. Markus 9 ayat 17 sampai 18. Ya, ini ada orang Ayan, saudara, punya anak Ayan. Ya, kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Jadi dia ini benar-benar kayak anak otis. Udah bisu. Terus 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Kebanting-banting tuh. Terus mulutnya berbusa. Ya, saya dulu kenal orang yang kejang-kejang berbusa itu apa tuh namanya? Epilepsi. Giginya berketakan, tubuhnya menjadi kejam. Dulu memang kita doain aja, tapi saya sekarang mengerti. Ketika orang itu bilang, dosamu sudah diampuni, kamu terima pengampunan segala dosa sepenuhnya. Sembuh, saudara. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ya, di ayat yang lain, murid-murid usir-usir. Oh, nggak bisa kalau tanpa doa dan puasa. Puasa ditambahkan. Ya, sebenarnya tanpa prayer nanti di ujungnya tuh. Ya, berdoa nggak? Berdoa seperti apa? Segala dosamu sudah diampuni. Coba lihat ayat 22-23 ya. Kita lompat-lompat aja ya, supaya jangan terlalu panjang. Dan seringkali roh itu menyeret ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya, saudara lihat. Itu pekerjaan iblis, bukan pekerjaan Tuhan. Untuk umur kita nggak tahu ya, nanti kalau kapan Tuhan ambil. Kok Tuhan yang jadi anggap membinasakan? Tuhan yang memberikan hidup dan memberikan dengan segala kelimpahan. Tuhan yang membayar kita mati untuk hidup kok. Itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ya, dia masih ragu juga. Ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan bukan hanya bilang tidak ada yang mustahil bagiku, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itulah makanya Pastor Lawrence itu buka pelayanan Embrace. Ya, supaya orang-orang yang keterbelakang, yang autis, yang cacat-cacat mental gitu ya, kumpulin saudara di situ, dilayani. Biar ya minimal dibilang biar orang tuanya atau keluarganya yang lain, biasanya katanya janda-janda karena suaminya pasti ninggalin kalau kayak gitu. Ya, mereka bisa beribadah. Jadi ini anak epilepsi dari kecil ya, 28-29. Ketika Yesus sudah di rumah, akhirnya anak ini sembuh kan, udah. Murid-murid sendiri dan murid-muridnya sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ayat 29.
Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan prayer, berdoa. Ya. Jadi berdoa by prayer. Ya, Tuhan menyembuhkan mereka. Itulah kenapa dia buka Embrace, pelayanan Embrace. Kita akan melihat, dia bilang, kita akan melihat greater works, pekerjaan yang lebih besar. Ya, seperti Tuhan Yesus bilang, kamu melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Yohanes 14. Kita lihat. Ya, aku berkata kepada, sungguhnya barang saya percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Seperti tadi orang epilepsi itu dari kecil. Maka pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, nah sekarang kita lihat kenyataannya. So, perhatikan ya, ini di pelayanan Embrace, di pelayanan anak-anak yang cacat mental, bahkan ya, yang keterbelakangan. Coba lihat, ada namanya Bernice, 22 tahun. Ya, lihat ya, dia struggle sejak 6 tahun yang lalu, 2020. Impulsive cutting of hair. Dia sakitnya COD ya, COD bukan bayar COD. OCD ya, sorry, OCD apa? OCD betul, Obsessive Compulsive Disorder, gangguan kecemasan. Ya, saya baca nih di AI nih. Ciri utama, obsesi, pikiran mengganggu yang tidak diinginkan, takut kotor, takut salah. Kalau dia nggak mau duduk, saudara, takut duduk, terus dia takut rambut, makanya dibotakin tuh rambutnya. Kalau dia lihat gunting, dia potongin sendiri. Kompulsif, tindakan berulang untuk meredakan kecemasan. Misalnya cuci tangan terus, cek pintu berulang-ulang. Saudara, ada beberapa orang ya begitu akhirnya, dalam keadaan begitu. OCD, sadar perilakunya berlebihan, tapi sulit dihentikan. Pekerjaan setan ini kalau tadi dari anak itu. Ya, 2022, 2023, 2024, 2024 tuh lihat. Ya. Ikut di Embrace, pelayanan Embrace. Kemudian nextnya, before, struggle since 2020. Masih 2020. Tidak bisa duduk, ya, tapi rambutnya mulai ada. Ya, 2023, 2024, coba lihat ya. Jadi nggak bisa duduk di kursi ketika makan. Tapi mulai lebih baik ya. Sudah lihat nih, mulai lebih baik. Mulai lebih baik. Bagaimana praying, didoakan. Prayer, segala dosamu sudah diampuni. Next. After within the past 2 months, 2 bulan yang lalu. Sudah lihat tuh, udah kayak orang biasa ya. She no longer feels the impulsive urge to cut her hair and has developed desire to grow in it longer ya. Malah rambutnya mau dipanjangin. Dia nggak ada dorongan untuk memotong-motong rambutnya lagi. Ya. Dia sekarang independent takes initiative untuk pekerjaan rumah. Ya, dengan sukacita. Ya, menyapu, sitting down, bisa makan tuh, bisa makan dengan duduk. Ya, udah duduk bisa makan. Dunia nggak kenal ini bisa disembuhkan, saudara. Benar-benar. Kalau orang punya anak Down syndrome, Achterlecht tuh apa ya? Ya, keterbelakangan gitu. Udah menganggapnya udah sampai mati aja begitu. Nggak kenal sembuh orang autis begitu. OCD ini tadi, OCD. Ya, sembuh saudara. Udah bisa duduk lagi. Jadi saudara nggak main-main saudara. Ya, ini si Bernice namanya. Tuhan sangat baik, luar biasa. Ya, tadi Pastor Lawrence juga sampai nangis. Ya, dia melayani di situ soalnya. Ya, dia hanya bisa, tadi tuh anak tuh cuma bisa ini, ngomongnya juga cuma this. Ya, sekarang dia bisa bilang ini, can you pass me the spoon? Dapatkah engkau berikan saya
spoon, sendok, makan bisa duduk. Orang-orang yang Parkinson juga dilayani. Saudara, ini sekali lagi ya, pastor tadi sampaikan bukan karena ada needs itu dia bikin pelayanan, bukan loh dia bilang. Dia cuma lihat gini, Tuhan tuh kalau kita berdoa dia tuh sanggup gitu. Yang dunia nggak sanggup. Tuhan itu mau, Tuhan itu dapat menyembuhkan, itu poinnya. Nah ini orang-orang yang Parkinson, ya masalah brain, masalah otak, ya bergetar gitu. Didoakan sembuh. Ada seorang brother dibilang ya, seorang pria 7 tahun Parkinson, dia depresi, dia mau bunuh diri. Ya. Tapi dari sesi terakhir dia bilang dia normal lagi. Dosis obatnya menurun jauh. Lihat ya doa. Pujian yang diurapi, doa yang diurapi. Ini pelayanan seperti itu. Berdoa. Yesus berdoa, Matius 26 ayat 30. Ini penutup lah ya. Sudah menyanyikan nyanyian pujian. Bahasa Ibraninya Halel. Praise. Ya, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus menyanyikan messianic prophecy ya. Yang ya ada yang menyelidiki ini Mazmur 113 sampai 118. Ya Halel itu in Jewish prayer itu dari Psalm Mazmur 113 118. Ini doa orang Yahudi which is received by observant Jews on Jewish holiday as an act of praise and thanksgiving. Jadi pujian dan ucapan syukur yang dinyanyikan dari Mazmur 113 sampai 118 dalam perayaan-perayaan orang Yahudi. Nah itu Yesus nyanyikan di Matius 26 ayat 30 itu bersama murid-muridnya. Ya, kita lihat beberapa ayat dari Mazmur 118 22 sampai 24. Batu yang dibuang. Jadi ini ternyata Mazmur messianic ya tentang Yesus sebenarnya. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jadi nyanyikan saudara. Yesus batu penjuru supaya bangunan itu terbentuk. Supaya yang rusak-rusak itu diperbaiki. Ya, ini merefer ke salib ayat 24 juga. Coba lihat. Oh, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Dari Tuhan semua saudara. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini nyanyikan. Saudara. Dan inilah hari yang dijadikan Tuhan. This is the day that the Lord has made. Mari kita bersuka cita kan nyanyian ini. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Itu ini nyanyikan. Saudara. Ya. Dan ayat terakhir Mazmur 118 ayat 29. Inilah yang dinyanyikan oleh Yosafat waktu mereka menghadapi krisis. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, hesatnya kasih karunia. Ya. Dan nyanyi bersyukurlah kepada Tuhan. Ya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih karunia-Nya. Sudah lihat ya kenapa ya kita ini di generasi di 2026 Tuhan bilang much more. Tuhan mengingatkan. Tuhan berikan semua toolsnya untuk kita berdiri teguh. Makanya buang itu yang dibilang makin tua maka makin lemah, makin sakit. Ya itu dunia. Itu sistem dunia. Kita dikatakan Alkitab katakan dengan kenyang Tuhan akan memberikan kehidupan buat kita. Dengan panjang umur Tuhan kenyangkan.
Seperti Raja Wali tadi. Di ayat yang lain katakan naik terbang seperti pada burung Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Nggak bicara umur, saudara. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Bahkan naik terbang. Mujizat kreatif. Mujizat supranatural Tuhan. Ya, makin hari makin kuat. Ya, seperti rembang tengah hari. Makin terang. Ya, katakan, ya kita nggak akan menjadi lemah, saudara. Amin. Mari kita, sebelum itu ya, saudara yang mendengar, saya nggak panjang lebarkan ya. Saudara lihat, saudara udah dengar firman. Buang sistem dunia. Ya, kita nyanyikan kemenangan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara mau direstorasi, dipulihkan. Sekali dosa saya, saudara sudah diampuni. Terima Yesus. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih. Saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Segala dosa saya sudah diampuni. Saya dibenarkan sepenuhnya. Sama dengan sehat, kuat, segar, dimudahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Mari kita perjamuan kudus kita siapkan. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Ya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita nggak hidup dengan ketakutan menjadi lemah, menjadi sakit. Enggak, saudara, makin lama makin kuat. Ya, dan kita diseka dengan kain linen halus yang putih bersih melalui perjamuan kudus. Hidup kita segar, jalan kita penuh bahagia dan sejahtera semata-mata. Ya, seperti apa Rasul Paulus sampaikan, apa yang kuteruskan kepadamu aku terima sendiri dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Remember, remembrance, ya, memperingati Tuhan. Peringati apa Tuhan Yesus? Memperingati Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Memperingati kematian Tuhan, yaitu salib Kristus. Ya, kita discern, mengakui, menerima, ya, bahwa tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus ditikam keluarnya darah supaya dosa kita dihapus. Tubuh Kristus dicambuk, tadi dia habis-habisan dicambuk, disiksa, ya, supaya oleh bilurnya kita sudah sembuh. Ya, dibakar di antara bumi dengan langit, murka, semua kutuk, semua yang harusnya menimpa kita diserap habis. Ya, sehingga kita hanya menerima kebenaran, rest bersandar di dadanya, kemurahan kebaikannya saja, dan berkata, sebagaimana engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Saudara benar-benar sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Karena ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Nggak ada yang bisa membunuh kita, saudara. Ada Yesus. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air. Siapa yang bisa cabut? Merambatkan akar di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup mana surgawi. Hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa,
dan hukum maut, dari kematian. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Di ujung rambut, sejauh kaki, semuanya milik Kristus. Mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus. Semua organ-organ tubuh Kristus. Dan sudah makan, ini calon perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosamu. Saudara-saudara kita sudah diampuni. Tadi kita sudah dengar. Ya, tidak mungkin Tuhan ingat atau memperhitungkan dosa kita. Nggak mungkin diimpute. Ya, kita ada kebenaran Allah dalam Kristus. Kita pewaris, mewarisi Kanaan. Ya, tanah yang berlimpah susu dan madu udah dibayar. Overpayment. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau di gunung, di lembah. Itu bicara keuangan, ya. Yang kita tidak gali, kita minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Yang kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam perjalanan tanah liat ini, kita yang milikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat, nggak ada kelaparan. Mewarisi dunia ini, wealth and health bawahnya. Marisi berkat Abraham. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan akhir. Golden oil dari golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Berkat-berkat rohani in heavenly places, modalnya kita. Warisan anak sulung, karisma, kandungan roh. Semua janji, semua berkat Alkitab. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih. Ucap syukur. Mari ucap syukur, kita nyanyikan pujian kita. Ya, nyanyikan lagi. Syukur bagi Dia, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya setia. Dan apapun ya, yang saudara hadapi, tantangan apapun, Tuhan pulihkan, restorasi.